Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Modul belajar siswa. Modul belajar literasi dan numerasi sekolah dasar kelas 6 tema 6. Alam Indonesia. Subtema 2. Kenampakan alam daratan dan perairan. Hari ke-1, minggu kedua, kelas 6, kegiatan ke-1. Ayo berpikir. Perhatikan garis bilangan berikut. Di manakah kamu akan menaruh bilangan 25? Sebuah garis bilangan di mana terdapat titik 0 kemudian titik A, titik B, titik C, dan titik 200. Ayo menyimak. Tahukah kamu gunung tertinggi di dunia? Gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest. Gunung ini terletak di perbatasan Nepal dan Cina. Tinggi gunung ini adalah 8.848 meter. Bisakah kamu membayangkan betapa tingginya gunung tersebut? Sebagai pembanding, tiang listrik saja tingginya hanya 10 meter. Pernah tidak kamu membayangkan bagaimana cara mengukur tinggi objek sebesar itu? Tentu tidak mungkin kita mengukurnya dengan meteran. Untuk itu, ilmuwan menggunakan matematika. Pertama-tama, kita harus mencari dulu dua titik dengan jarak tertentu pada tanah yang letaknya di dekat Gunung Everest. Kemudian, ilmuwan berdiri di atas titik tersebut dan menggunakan teropong spesial bernama teodolite untuk melihat ke puncak Gunung Everest. Dengan demikian, kita bisa mengukur sudut antara tanah, titik tersebut, dan puncak Gunung Everest. Proses yang sama diulangi dengan titik yang lain. Perhatikan bahwa kita memperoleh segitiga yang terbentuk dari dua titik tersebut dan puncak Gunung Everest. Nah, dengan matematika, kita bisa menghitung sudut di dalam segitiga tersebut, sehingga diperoleh segitiga lengkap dengan sudut-sudutnya. Caranya bagaimana? Tunggu sampai kalian SMA, ya. Sekarang kamu cukup menyadari bahwa matematika sangat berguna untuk membantu kita mencari jawaban terhadap masalah-masalah di sekitar kita. Kegiatan kedua, ayo mencoba. Eksplorasi matematika. Tinggi gunung umumnya dinyatakan dengan mengacu pada permukaan laut. Mengapa permukaan laut? Permukaan laut jauh lebih luas dari daratan dan tersebar di seluruh dunia. Selain itu, permukaan air juga cenderung sama datarnya, tidak seperti daratan yang memiliki gunung dan lembah. Karena itu, kita menjadikan permukaan laut sebagai acuan. Kegiatan numerasi. Aku menyukai gunung, berarti aku berada di atas permukaan laut. Aku sedang berlayar, berarti aku berada di permukaan laut. Aku sedang menyelam, berarti aku ada di bawah permukaan laut. 1. Apakah kamu tinggal di dataran tinggi atau rendah? Adakah gunung di dekat tempat tinggalmu? Gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya. Ayo nyatakan tinggi puncaknya dengan mengacu ke permukaan laut. Tinggi Puncak Jaya adalah titik-titik-titik meter di atas permukaan laut. 2. Puncak Jaya terletak di Papua. Di provinsi lain juga terdapat gunung-gunung yang tinggi. Ayo nyatakan tingginya dengan mengacu pada permukaan laut. A. Gunung Semeru terletak di Provinsi Jawa Timur. Tingginya 1144 meter lebih rendah dari Puncak Jaya. Tinggi puncak Gunung Semeru adalah titik-titik-titik meter di atas permukaan laut. B. Gunung Talamau terletak di Pulau Sumatera. Tingginya 1907 meter lebih rendah dari Puncak Jaya. Tinggi puncak Gunung Talamau adalah titik-titik-titik meter di atas permukaan laut. C. Gunung Tambora terletak di Sumbawa. Tingginya 1970 meter lebih rendah dari Puncak Jaya. Tinggi puncak Gunung Tambora adalah titik-titik-titik meter di atas permukaan laut. 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan jawaban pada soal nomor 2, isilah titik-titik dengan nama gunung yang tepat. 4. Selain gunung, di lautan juga terdapat palung atau jurang. A. Palung Weber terletak di Laut Banda. Dari permukaan laut, kita harus menyelam sedalam 7.440 meter untuk sampai ke dasarnya. Maka kedalaman palung Weber adalah titik-titik-titik meter di bawah permukaan laut. B. Palung Buton terletak di Laut Sulawesi. Dari permukaan laut, kita harus menyelam sedalam 4.180 meter untuk sampai dasarnya. Ayo nyatakan kedalaman palung Buton dengan mengacu ke permukaan laut.
5. Ayo perhatikan gambar berikut. Pada huruf manakah kamu akan meletakkan dasar palung Weber dan palung Button? Jika kita umpamakan permukaan laut sebagai bilangan 0, maka bilangan di atas 0 disebut bilangan positif, sedangkan bilangan di bawah 0 disebut bilangan negatif. Apa bedanya bilangan negatif dan positif? Bilangan negatif memiliki tanda strip di depannya. Sebagai contoh, kedalaman palung Button adalah negatif 4180 meter. 6. Ayo tentukan palung atau gunung manakah yang akan kamu letakkan pada garis bilangan berikut. Kegiatan 2. Ayo berlatih. Latihan. Pernahkah kamu merasakan suhu di bawah 0 derajat Celcius? Coba tanyakan pada orang tuamu, berapa suhu di daerahmu sekarang? Suhu dinyatakan dengan satuan yang disebut Celcius dan dilambangkan dengan tanda derajat dan huruf C. Sebagai contoh, suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan suhu tubuh manusia biasanya 36 derajat Celcius. Jika kamu tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia, umumnya suhunya berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Namun, di beberapa negara di dunia, suhunya begitu dingin sampai di bawah 0 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, lemari pendingin suhunya hanya 4 derajat Celcius. 1. Salinlah garis bilangan berikut pada buku kerjamu. Ayo tandai di mana kamu akan meletakkan suhu benda-benda berikut ini. A. Suhu air mendidih. B. Suhu tubuh manusia pada umumnya. C. Suhu di daerahmu sekarang. Tanyakan kepada orang tuamu, ya. D. Suhu lemari pendingin. 2. Berikut adalah suhu beberapa kota di seluruh dunia pada suatu hari di bulan November. Jakarta 30 derajat Celcius. Minsk negatif 10 derajat Celcius. Kairo 32 derajat Celcius. Auckland negatif 5 derajat Celcius. Chicago negatif 7 derajat Celcius. Bangkok 27 derajat Celcius. A. Ayo urutkan kata-kata tersebut dari yang paling dingin ke yang paling panas. B. Salinlah garis bilangan berikut pada buku kerjamu, kemudian tandai di mana kamu akan meletakkan suhu kota-kota tersebut. 3. Kota Mekah di Saudi Arabia suhunya lebih panas 5 derajat Celcius dari Kairo. A. Berapakah suhu kota Mekah? B. Pada garis bilangan tersebut, di manakah kamu akan meletakkan kota Mekah? Ayo gambarkan. 4. Kota Fairbanks di Alaska suhunya lebih dengan 10 derajat Celcius dari Chicago. A. Berapakah suhu kota Fairbanks? B. Pada garis bilangan tersebut, di manakah kamu akan meletakkan kota Fairbanks? Ayo gambarkan. 5. Kota Yakuts di Alaska suhunya lebih dingin 45 derajat Celcius dari Auckland. A. Berapakah suhu kota Yakuts? B. Pada garis bilangan tersebut, di manakah kamu akan meletakkan kota Fairbanks? Ayo gambarkan. Refleksiku. Setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi setiap hari, berikan tanda centang pada kotak yang sesuai di lembar refleksi yang telah disediakan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel.